Shalom saudaraku sekalian, kali ini saya ingin berbicara mengenai perkawinan. Janganlah mencemarkan perkawinanmu. Janganlah sekali-sekali mencemarkan perkawinanmu. Karena itu mari kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 4. Ibrani pasal 13 ayat 4, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kita mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Saya ulangi sekali lagi, Ibrani 13 ayat 4 demikian tertulis. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saudara-saudara sekalian, pertama kita akan melihat dulu pernikahan dini. Pernikahan ketika sepasang remaja masih duduk di bangku sekolah. Ya, sepasang remaja masih duduk di bangku sekolah dan belum pernah bekerja. Tiba-tiba si wanita hamil. Ya, tiba-tiba si wanita hamil. Maka paniklah keduanya. Ya, tentu panik kan? Panik keduanya. Bisa saja saking khawatirnya laki-laki itu kabur entah kemana. Kabur ya. Makin bingung masih wanita. Lapor ke orang tuanya, malah ayahnya amat marah sama dia. Ya, karena dia melapor orang tuanya, malah bapaknya marah sekali sama dia dan ingin mengusir dirinya. Itulah orang yang menikah yang sudah hamil duluan. Kemudian saat anaknya lahir, tidak ada yang mengucapkan selamat ya, katanya. Tidak ada yang mengucapkan selamat lahir, selamat melahirkan, dan anaknya pun dikasih salam. Tidak ada. Malah ejekan yang dirasakannya itu pun amat disembunyikan, terlalu disembunyikan. Amat berat akibat mencemarkan arti perkawinan itu sendiri. Itulah akibat beratnya mencemarkan arti perkawinan itu sendiri. Tapi peristiwa ini sudah terjadi, penyesalan pun tidak berguna. Nah, kemudian kita melihat pernikahan dewasa, orang dewasa yang sudah siap menikah. Pernikahan menjadi suatu kebahagiaan yang Tuhan berikan bila semuanya dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Mengapa demikian? Sebab sepasang kekasih yang telah dewasa dan sudah bisa mandiri, bekerja sendiri, dan telah bersepakat untuk menikah di gereja, itu amat berbahagia, amat berbahagia. Kemudian dia akan menerima amat banyak ucapan selamat berbahagia yang disampaikan oleh teman dan saudara. Dan ketika mereka mempunyai anak, kembali ucapan selamat berbahagia menghampiri mereka semua. Semua terasa amat menyenangkan. Jadi hanya perbedaan antara pernikahan dini ketika dia masih sekolah, belum bekerja, dan pernikahan sesudah dia dewasa. Itu berbeda sekali. Sama-sama menikah, tapi yang sebelumnya dia akan sangat menderita, sedangkan yang satunya lagi yang setelah itu dia berbahagia. Kemudian setelah menikah beberapa tahun dan sudah memiliki keturunan, maka terasa pernikahan itu menjadi biasa saja. Tidak ada lagi kemesraan yang demikian memikat seperti pada waktu pertama kali berbulan madu, ya.
semuanya berjalan rutin seperti biasa. Nah, apabila hal itu mulai terjadi dalam suatu perkawinan, maka kedua pasangan itu harus mulai waspada. Ya, kalau hal ini terjadi dalam suatu pernikahan di mana sepasang suami istri ini hubungannya sudah hubungan biasa saja, sudah biasa, sudah rutin, makanya itu harus waspada. Suami yang lelah bekerja mencari nafkah, istri yang lelah mengurus anak dan keluarganya, menyebabkan sedikit demi sedikit mulai kehilangan romantisme antara suami istri tadi, karena lelah bekerja dan istrinya pun lelah mengurus keluarganya, menyebabkan sedikit demi sedikit mulai hilanglah romantisme tadi. Suami yang membosankan, ceritanya suami yang membosankan dan istri yang tidak mengurus dirinya akan menyebabkan keduanya kehilangan gairah. Semua menjadi rutin dan hanya menjadi suatu keharusan belaka. Nah, pada saat ini, jika kemudian suami berjumpa dengan wanita lain yang menyenangkan, atau istri berjumpa dengan pria lain yang pintar merayunya, benih perselingkuhan mulai timbul. Terasa romantisme ini muncul kembali, dan gairah pun terasa kembali merangsang dia. Hati-hatilah. Saya ulangi lagi sekali lagi. Hati-hatilah. Ingatlah, bila terjadi perselingkuhan, mungkin pertama terasa dunia segar sekali, suasana menjadi segar kembali, semuanya terasa indah, tapi kemungkinan persoalan akan segera menyusul setelah itu. Karena itu ingatlah pesan dalam ayat di atas, janganlah kita mencemarkan pernikahan kita, sebab semua itu menjadi hanyalah impian belaka dan hanya terjadi sesaat saja. Ingat, orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Jika itu sudah terjadi, jika keluarga kita sudah berantakan seperti itu, mohonlah ampun kepada Tuhan. Demikian dari saya, hati-hatilah. Tuhan memberkati. Amin.